Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, untuk hari ini kita kembali belajar matematika setelah minggu kemarin kita libur karena acara Aresta ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Oke, untuk materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian komposisi fungsi, menentukan fungsi komposisi, menentukan nilai fungsi komposisi, kemudian menentukan fungsi sebelah kiri dan kanan, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang inverse fungsi. Oke. Langsung kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Nah, di sini fungsi komposisi adalah gabungan beberapa fungsi yang ada yang disimbolkan dengan tanda bulat. Nah, bulat ini dibacanya bundaran. Oke, sekarang kita perhatikan ilustrasi di samping. Ibu punya 3 buah himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, kemudian himpunan A dan himpunan B kita relasikan oleh fungsi F. Maka di sini kita bisa lihat bahwa F memetakan X dari himpunan A. Nah, penulisannya F dalam kurung X ya. Kemudian kita relasikan lagi himpunan B dan himpunan C oleh fungsi G. Maka fungsi G memetakan Fx. Sehingga penulisannya GFX. Nah, dari beberapa fungsi, berarti ini dua fungsi ya, ada fungsi F dan fungsi G. Maka kita bisa tuliskan komposisinya sebagai G bundaran Fx. Karena G memetakan Fx. Sehingga definisi dari komposisi fungsi bisa kita lihat di sebelah kiri. Ada G bundaran Fx itu sama dengan GFX. Artinya nanti fungsi Fx-nya kita masukkan ke fungsi G. Begitupun untuk F bundaran G itu artinya Fgx. Artinya fungsi Gx kita masukkan ke fungsi F. Oke, paham ya? Ini definisinya harus kita pahami. Kemudian di sini di sebelah kanan ada sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, di sini ada 3 sifat. Sifat yang pertama adalah komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Artinya tidak bisa ditukar. Ketika kalian menemukan fungsi F bundaran Gx, itu tidak akan sama nilainya dengan G bundaran Fx. Ya, jadi jangan ditukar. Nah, kemudian yang kedua, komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Nah, kalau asosiatif ini terdiri dari 3 buah fungsi. Nanti untuk fungsinya, misalkan ada F bundaran G bundaran H X, maka kalian bisa mengerjakan G bundaran H dulu, kemudian baru dikomposisikan ke F. Atau boleh kalian mengerjakan F bundaran G dulu, baru nanti H-nya dikomposisikan ke F bundaran G. Nah, itu boleh asosiatif ya. Nah, yang terakhir itu adalah terdapat unsur identitas, yaitu fungsi identitas IX. Identitas X sama dengan X. Nah, ketika ada fungsi F dikomposisikan dengan identitas, itu akan sama dengan identitas difungsikan dengan F. Dan hasilnya akan sama dengan Fx itu sendiri. Ya. Oke. Kemudian bagikan ke bagian kedua tentang menentukan fungsi komposisi. Ya. Bagaimana sih cara menentukan fungsi dari sebuah komposisi? Yaitu kita gunakan definisi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui ada sebuah fungsi Fx sama dengan 2x min 3, Gx-nya sama dengan 3x min 1, dan Hx-nya sama dengan 1 min 2x.
Maka tentukanlah H bundaran Fx dan F bundaran G bundaran Hx. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Kita coba selesaikan dulu yang bagian B. Oke, bagian B kita disuruh menentukan F bundaran G bundaran Hx. Maka kita gunakan sifat asosiatif yang tadi ya. Yang kedua berarti kita boleh mengerjakan dari belakang dulu. Kita kerjakan dulu, kita cari dulu fungsi komposisi dari G bundaran Hx. Kemudian nanti hasilnya kita baru komposisikan ke fungsi Fx. Kalau G bundaran Hx artinya GHx ya. Nilai Hx-nya kita masukkan ke fungsi G. Kita ganti Hx-nya dengan 1 min 2x. Kemudian 1 min 2x kita gantikan masukkan ke Gx. Nah, Gx-nya sendiri adalah 3x min 1. Maka 3 dikali 1 min 2x min 1. Kita buka kurungnya, kita kalikan. 3 kali 1 3, 3 kali min 2x min 6x dikurang 1. Maka hasilnya adalah F 3 dikurang 1 2 min 6x. Nah, jadi di sini fungsi komposisi dari G bundaran H adalah 2 min 6x. Hasil ini kita komposisikan lagi ke fungsi Fx. Di sini fungsi Fx-nya adalah 2x min 3. Berarti 2 dikali 2 min 6x min 3. Kita buka kurungnya, 2 kali 2 4, 2 kali min 6x min 12x, kemudian dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1 min 12x. Nah, ini hasilnya. F bundaran G bundaran Hx hasilnya adalah 1 min 12x. Oke, kita masuk nomor A-nya ya. Nomor A kita disuruh menentukan H bundaran Fx. Maka artinya Hfx. Fungsi Fx kita masukkan ke fungsi H. Oke, Fx-nya kita ganti dengan 2x min 3 min 3. Kemudian kita masukkan ke fungsi Hx. Fungsi Hx-nya 1 min 2x. Berarti kita ganti x-nya dengan 2x min 3. Jadi 1 min 2 kali 2x min 3. Kita buka kurung. Maka 1 min 2 kali 2x min 4x min 2 kali min 3 plus 6. Hasilnya 1 tambah 6 7 dikurangi 4x. Nah, ini ya. Jadi nilai fungsi komposisi dari H bundaran Fx itu sama dengan 7 dikurangi 4x. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini ada pecahan. Salah satunya pecahan ya. Diketahui bahwa fungsi Fx adalah 2x tambah 1 dan Gx sama dengan x per 3x min 2. Tentukanlah G bundaran Fx. Kalau ditanyakan G bundaran Fx berarti Gfx. Artinya Fx-nya kita masukkan ke fungsi G. Nah, Fx-nya kita ganti dengan 2x tambah 1. Jadi G 2x tambah 1. Kemudian 2x tambah 1-nya kita masukkan ke fungsi Gx, di mana fungsi Gx-nya adalah x per 3x min 2. Maka 2x tambah 1 per 3 kali 2x tambah 1 min 2. Hasilnya 2x tambah 1 yang di bawahnya kita kalikan. 3 kali 2x 6x, 3 kali 1 3 dikurang 2. Maka hasilnya 2x tambah 1 per 6x tambah 1. Ya, paham ya? Mudah insya Allah mudah. Yang ketiga, kita akan menentukan nilai dari fungsi komposisi. Bagaimana caranya? Yaitu kita substitusikan, kita gantikan nilainya. Ya, misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan min 2x. Nah, nilai dari fa berarti kita ganti tuh x-nya dengan a. Ganti min 2 kali a, hasilnya min 2a. Kalau misalkan ditanyakan F1
Maka kita ganti X-nya dengan 1. Berarti min 2 dikali 1, hasilnya min 2. Nah gitu ya, kalau ditanyakan nilai. Sekarang untuk menentukan nilai dari sebuah fungsi, kita masuk ke contoh soal. Diketahui fx-nya 4x tambah 1, gx-nya 5x min 2. Maka tentukanlah nilai dari f bundaran G2. Untuk menentukan nilai dari sebuah fungsi komposisi, itu ada dua buah cara. Cara yang pertama, kita mencari dulu fungsi komposisinya. Baru setelah itu kita gantikan nilainya dengan nilai yang ditanyakan, nilai X-nya dengan nilai yang ditanyakan. Nah, kemudian cara yang kedua, kita mencari dulu nilai dari fungsinya. Nah, misal, tadi contoh soalnya ya, kita disuruh mencari nilai dari F bundaran G2. Nah, kalau pakai cara yang pertama, kita cari dulu fungsi komposisinya. Berarti kita cari dulu F bundaran G-nya. F bundaran G artinya Fgx. Nilai Gx-nya kita masukkan ke fungsi F. Nah, di sebelah kanan ada soalnya, takut kalian lupa. Gx-nya itu adalah 5x min 2. Maka kita masukkan ke fungsi fx. Fx-nya 4x tambah 1. Berarti 4 dikali 5x min 2 ditambah 1. Kita buka kurung, kalikan. 4 kali 5x sama dengan 20x. 4 dikali min 2 min 8 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 20x dikurang 8 tambah 1 min 7. Maka 20x min 7. Itu fungsi komposisinya. Nah, untuk mencari nilainya berarti kita tinggal masukkan, kita substitusikan X-nya dengan substitusikan 2 ke X. F bundaran GE X-nya adalah 20x min 7. Maka F bundaran G2 artinya 20 dikali 2 dikurang 7. 20 kali 2 40 dikurang 7 sama dengan 33. Gitu ya. Nah, cara yang kedua yaitu kita langsung kita mencari nilai fungsi dulu. Misalkan F bundaran G2 itu artinya kan F G2 ya. Nah, berarti kita cari dulu fungsi nilai dari G2-nya. Nah, G2-nya itu adalah berarti kalau G 5x min 2 artinya 2 itu kita masukkan atau substitusikan ke X pada Gx. Berarti 5 kali 2 dikurang 2. 5 kali 2 10, 10 kurang 2 8. Nah, udah tuh ketemu G2-nya, nilai dari G2-nya. Maka kalau ditanyakan F bundaran G2 berarti F G2 ya. Berarti nilai G2 kita masukkan ke fungsi Fx. Fungsi Fx-nya sendiri adalah Fx tambah 1. Berarti F G2-nya 8 ditambah 1. 4 dikali 8 tambah 1. 4 kali 8 32 ditambah 1 sama dengan 33. Hasilnya sama ya antara cara 1 dan cara 2. Kalian boleh pakai cara mana aja yang menurut kalian paling gampang dan paling cepat ya. Oke, sampai sini paham ya? Insya Allah paham semua. Dan untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi mencari fungsi sebelah kiri dan kanan serta inverse dari fungsi. Alhamdulillah hari ini materinya selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Selamat mengerjakan tes pemahaman. Semoga nilainya memuaskan. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.